Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tadharul quluba minal ghassil la'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'asahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Jumat pagi rahimakumullah. Tentu kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita masih diringankan langkah kita, dilapangkan hati kita untuk menjemput hidayah, menjemput kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangi masjid kita tercinta ini untuk sholatul jamaah, dan kita lanjutkan dengan pengajian sampai insya Allah nanti waktu suruh. Walaupun masih dalam situasi yang seperti ini, di pandemi ini belum berakhir. Bahkan kalau kita membaca media sosial, apakah koran, apakah melalui pesan-pesan di HP, ini trennya meningkat. Justru memang ketika masa-masa seperti ini orang sudah mulai abai. Kurang lebih sekitar 8 bulan. Insya Allah kan mulai Maret itu, mulai pertengahan Maret itu orang sudah capek sehingga kadang-kadang mengabaikan, padahal menurut beberapa ahli dari virus ini justru yang kedua ini semakin membahayakan. Bahkan Kabupaten Malang ini zonanya merah, zona merah. Untuk kalangan pendidikan, kemarin Dinas Pendidikan itu berkirim surat ke sekolah-sekolah itu bahwa yang semula nanti Januari ini akan mulai perlahan dimasukkan, ternyata digagalkan dan tetap dengan pembelajaran dari rumah karena resikonya terlalu berat. Dan memang di dalam maqasidus syariah, hifdzun nafas, itu menjaga keselamatan jiwa, ini diutamakan setelah hifdzuddin. Setelah menjaga agama, yang kedua adalah menjaga keselamatan. Makanya Muhammadiyah itu tidak tanggung-tanggung mengundur muktamar 2 tahun. Jadi dalam surat edaran itu kan yang semula 2020 ini, kemarin bulan Juni itu diundur sampai 2022. Cerdas kan ini Muhammadiyah. Ngundure mboten mek setahun. Memang proses ini keberlangsungannya memang lama dan kita butuh disiplin, butuh kesabaran. Dengan ikhtiar ini mudah-mudahan kita diselamatkan gitu loh Pak. Keluarga kita diselamatkan, saudara kita jamaah diselamatkan. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
allati adal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Nabi yang merupakan uswatun hasanah bagi kita umatnya, dan kita berharap kelak kita di akhirat akan berdiri di bawah bendera umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita secara bersambung ini tentang amalan-amalan yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan sekaligus kafarat atau penghapus-penghapus dosa, yang kita berharap tentunya nanti ini akan menjadi investasi atau pahala-pahala kebaikan kita di akhirat. Ini jangan khawatir Bapak Ibu, ada sekitar 90 lebih, dan waktunya juga panjang sampai suruh. Nanti kalau suruh pun masih tambah 10 menit biasanya. Dikit, sih kurang 10 menit. Kalau masih kurang ya sampai Jumatan tidak apa-apa lah. Sampai Jumatan. Kelenger. Insya Allah kita sampai pada nomor 14. Nomor 14. Amalan yang akan bisa menjadi pahala kebaikan atau pembuka pintu pahala adalah membantu orang lain di dalam memenuhi hajat dan kebutuhan mereka, terutama kebutuhan pokok. Ini menunjukkan bahwa Islam ini agama yang tidak hanya mengajarkan kesolehan secara individual, kesolehan secara pribadi, tetapi juga mengajarkan kesolehan sosial kemasyarakatan. Makanya Muhammadiyah ini kan gerakan filantropi. Dan alhamdulillah di PJM Sumber Pucung ini ada Jumat Berkah. Ini kan dalam rangka kita ini berusaha untuk menumbuhkan kesolehan sosial, peduli kepada sesama. Dan ternyata yang jenengan lakukan itu, yang jenengan lampahi ini ternyata pahalanya luar biasa. Walaupun mungkin jenengan belum tahu dalilnya, insya Allah sebagian sudah pirsa. Nah, ternyata memang dengan begitu kita ini akan, alhamdulillah, akan bisa mendatangkan pahala-pahala kebaikan. Dasarnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man yakun fi hajati akhihi yakunillahu fi hajatihi. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, peduli dengan kebutuhan saudaranya, terutama kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan yang lain ya saya kira tidak begitu perlulah. Misalkan membantu saudaranya membeli mobil, ini kan termasuk kebutuhan yang tidak mendesak. Ya walaupun boleh-boleh saja, tetapi yang dimaksud di dalam hadis ini, kita peduli terhadap saudara kita dalam memenuhi hajatnya, itu terutama hajat-hajat pokok, ya sandang, pangan, pendidikan misalnya. Kalau ada saudara kita yang mungkin tidak mampu mensekolahkan anaknya, gak mampu memondokkan anaknya, itu partisipasi kita akan sangat berarti, Bapak Ibu. Dan itu luar biasa. Di samping akan bisa menjadi penghapus dosa, itu juga akan bisa membuka keran rezeki kita dari arah-arah yang lain. Ada satu kitab judulnya Mafatihur Rizq fi Dawil Kitabi was Sunnah. Kunci-kunci pembuka rizki berdasarkan keterangan Al-Quran dan As-Sunnah. Satu di antaranya itu adalah memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang sedang melaksanakan proses pendidikan. Al-infaqu ala man tafarragha li thalabi ilmi syar'i
memberikan infak, memenuhi kebutuhan saudara kita, mereka yang sedang mencari ilmu, terutama ilmu agama. Ya sebenarnya secara umum ya masih ilmu apa saja kan, ini semuanya ilmunya Allah. Jadi kalau kita itu bayari SPP tetangga yang tidak mampu itu luar biasa sekali. Kadang-kadang nominalnya mungkin tidak banyak tetapi ternyata nilainya luar biasa. Karena apa? Karena akan langsung dibalas oleh Allah. Siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi kalau kita ini ingin hidup kita itu tidak kekurangan, itu bukan malah kita itu menginvestasikan untuk kita, tapi justru kita berikan untuk orang yang lain, nanti akan membuka keran-keran rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Itu yang di dalam bahasa Quran disebut min haitsu la yahtasib. Tidak hanya di dunia ini, nanti di akhirat pun juga demikian. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi." Allah itu akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Itu yang ke-14. Berikutnya yang ke-15 adalah idkhalus surur alal mu'min, mendatangkan kebahagiaan kepada saudara-saudaranya sesama mukmin. Nah, caranya ya terserah lah, napa diundang teng grione dijak mangan-mangan apa, kemudian kita ajak. Pokoknya kita harus punya rasa seneng kalau melihat saudara kita seneng, dan susah kalau melihat saudara kita susah. Ini akan bisa membuka pintu kebaikan. Dasarnya adalah hadis Rasulullah, afdalul a'mali an tudkhila ala akhikal mu'min surura. Sebaik-baik amal adalah engkau mendatangkan kesenangan, kebahagiaan kepada saudaramu sesama muslim, sesama mukmin. Au taqtiya anhu dainan, atau kamu melunaskan hutangnya. Dan ini yang dinten-teni niki nggih. Nyauri hutangi kancane. Au tut'imahu hubra, atau walau hanya dengan memberi makan sepotong roti. Nah ini roti tok niku lho wis iso. Tapi kadang-kadang sakniki nggih Pak, roti sakniki bukan makanan yang mewah. Nggih biasa, kadang-kadang nggih ngapunten arek-arek cilik niku mboten patek doyan. Kula diceritani bapak niku biyen niku lek jenenge berkat iku ndok iku digarebutan. Sakniki lari-lari sakniki mboten doyan niku berkat. Duit malah luwe seneng. Nah, termasuk misalkan biasanya riyo-riyo ini kan kita mendatangkan kebahagiaan, arek-arek disangoni, seneng arek-arek. Sing tuwek mumet. Arek-arek lek riyo ini duwe kata-kata, HP-ne anyar-anyar. Dan mendatangkan kebahagiaan ini adalah bagian dari kebaikan. Termasuk juga melunasi hutang saudara yang beriman. Tapi niki nggih Pak, nggih harus berimbang, Pak. Ini dalam tanda kutip soalnya, bukan terus artinya itu napa wong sing seneng utang dibayari kancane menutang maneh, bukan seperti itu. Lek ngoten carane nanti berat nih. Disauri utangnya pisan dadi langganan. Akhirnya dia tidak mau berusaha. Makanya Islam itu kan agama yang seimbang. Yang kaya itu loman, yang miskin menjaga harga diri. Betul, Pak? Ini kok prinsipnya seperti itu. Tuan rumah diperintah menghormati tamu, tamu diperintahkan tahu diri. Imbang ngoten niku. Iya memang tuan rumah disuruh menghormati tamu, tapi tamunya juga harus tahu diri dong. Jam 10 bengi medhayo. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sampeyan wis turu ta? Lho lha kok sampeyan perlu apa? Saking kangen ae jagongan kene. Wah niki gak tepak.
Yang kaya harus loman, yang miskin menjaga diri. Ini keseimbangan Islam itu kayak begitu. Jangan sampai dibalik, sing sugih medhit, sing melarat gak gelem nyambut gawe males lan iki. Makanya kan Rasulullah kan bersabda luar biasa itu, qiwamud dunya bi arbaati asya. Dunia ini akan tegak. Dunia ini akan bisa kokoh sepanjang empat penopang ini berjalan dengan baik. Penopangnya itu yang pertama, jadi cagain dunia ini yang pertama ilmil ulama. Ilmunya para ulama. Selama ulama-ulama itu masih istiqomah untuk memberi pencerahan kepada umat, dia tidak gampang dibeli. Fatwanya tidak berdasarkan pesanan, fatwanya betul-betul berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ini akan menegakkan, mengokohkan dunia ini. Yang kedua, adlil umara, pemimpin yang adil. Kok saat niki kalau mboten badhe bahas niki jenengan bisa merasakan sendiri. Ya kita berdoalah mudah-mudahan ulama-ulama kita yang sekarang sedang mengalami ya intimidasi, mengalami apa niku istilahnya itu bullying ya napa niku macane itu kok segera diberi pertolongan oleh Allah. Dan kalau bagi beliau-beliau itu penjara itu tidak masalah kok. Itu yang kedua, keadilan pemimpin. Yang ketiga, wasakhawatil agniya, kedermawanan orang-orang yang kaya. Yang keempat, dakwatul fuqara, doanya orang-orang yang miskin. Nah ini empat ini peranannya sudah sesuai kayak begitu, maka dunia ini akan tegak dan jaya. Jadi yang saya tiang sing boten gada orang miskin, selama dia menjaga kehormatan dirinya, mentaati istiqomah, mentaati Allah dan Rasulnya, itu doanya mustajabah. Bahkan Nabi kan menyatakan innamatum soruna, sesungguhnya kamu itu ditolong oleh saudaramu yang miskin. Dengan apa? Bidu'afaikum bida'watihim wa ikhlasihim. Ya karena mereka itu lemah, akhirnya doanya itu mustajabah. Dan karena mereka itu lemah, doanya itu ikhlas. Dengan itulah orang kaya ditolong oleh yang miskin. Nah, ngeten iki kudu pas kalau memegang ayat, kalau memegang hadis. Lek mboten pas bisa salah pasang itu. Misalnya niki wau keterangane Kanjeng Nabi niku wau sing nyekel wong gak duwe didodone wong sing sugih iku lho hadis sing baru kan ganjarane gede. Ngeteni. Sampeyan nek gak gelem bayar utang saudara sesama muslim berarti termasuk orang yang tidak peduli. Angel mlebu swarga model sampean angel. Geng digawe alat ngeden-ngedeni sing sugih ae mbok nyambut gawe. Ini salah pasang. Ayat ini atau hadis ini tadi mestinya dijadikan pegangan oleh yang kaya. Lah yang miskin berusaha. Itulah Islam, luar biasa sekali. Jenengan masih ingat cerita yang fenomenal. Fenomenal itu artinya cerita yang tidak akan terulang lagi. Dan sejarah mencatat itu. Cerita ketika Rasulullah SAW hijrah, itu kan beliau itu mempersaudarakan orang muhajirin dan ansor. Undur kaifa akhar Rasul bainal muhajirin wal ansor. Lihatlah bagaimana Rasul itu mensaudarakan orang-orang muhajirin dan ansor. Jadi orang muhajirin ditemukan dengan ansor, muhajirin ditemukan dengan ansor. Satu di antaranya Rasulullah itu mempersaudarakan muhajirin yang bernama Abdurrahman bin Auf dengan seorang ansor yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Nanti mireng cerita niki Pak nggih. Insyaallah jenengan sudah pernah mendengar niki semua aktivis jamaah pengajian niki. Mek laline mbuh. Nah, Abdurrahman ini dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Sa'ad bin Rabi'. Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Ya Abdurrahman,
Selamat datang di Madinah. Saudaraku Abdurrahman, selamat datang di Madinah. Kita dipersaudarakan oleh Rasulullah karena iman. Maka mulai sekarang itu ada kamar saya, ada 4. Ya, silakan kamu pakai. Yang 2 kamu pakai. Abdurrahman masih bujangan. Dan di Mekah, Abdurrahman ini orang yang kaya raya. Tapi ditinggalkan semua hartanya demi mengikuti Rasulullah hijrah. Wah, foto nih, Pak. Silakan kamar itu kamu pakai, yang 2 untuk kamu, yang 2 untuk keluarga saya. Kemudian di pasar saya punya 2 toko, mulai besok pagi yang 1 untuk kamu, yang 1 untuk saya. Ini masih biasa. Yang fenomena yang kedua, dan saya punya 2 istri, wahai Abdurrahman. Silakan kamu pilih 1, nanti yang kamu pilih itu besok saya ceraikan, kamu menikah. Ya boleh, kalau kalian, wah ya aku enak lah nih. Kayak omah, panggenan napa? Omah, toko, sak, bojone bisa. Kira-kira kok tawaran ini kepada kita mesti, waduh suwun, pengarang sembalas, ketia sembalas. Dan ini bahkan tadi saya katakan berimbang. Gitu. Sing soge loman, sing gak duwe niku jangan sampai napa nggih memanfaatkan ngono lho. Apa jawab Abdurrahman? Barakallahu fika wa ahlika wa malika ya Sa'ad. Malah mendoakan Abdurrahman, semoga keberkahan Allah kepada kamu, kepada keluargamu, dan kepada hartamu, wahai saudaraku Sa'ad. Terima kasih atas semua yang engkau tawarkan. Tapi aku akan lebih senang kalau engkau beri jalan petunjuk kemana pasar Madinah ini. Saya tak berusaha sendiri, saya tak mandiri, dan tidak menjadi beban bagi Anda. Batin kata nih. Matur suwun Abdurrahman, matur suwun. Taman koyo ngono apike. Tapi saya akan lebih senang kalau saya sampean beritahu kemana jalan ke pasar ini. Nah ini loh persaudaraan dalam Islam, dalam ukhuwah yang luar biasa. Oleh tawaran ini kepada kita, bedake didol, dikai bojo ge gelem, mari ngono lali. Dan ini menjadi contoh bagi kita. Sesungguhnya setiap peristiwa, kasus yang terjadi, ini menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di masa kini. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini tadi? Yaitu 1, bersaudara karena Allah. Kalau sudah bersaudara karena Allah, itu apapun saja diberikan. Yang kedua, menjaga kehormatan. Kalau kita sudah bersaudara karena Allah, kita jangan sampai berusaha untuk memanfaatkan saudara kita sesama muslim. Jadi kadang-kadang lewat ngomong soge dicedek-cedeki, cek. Nah, ini bukan persaudaraan yang karena Allah. Karena kita menghormati orang karena hartanya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Sehingga dengan demikian, maka umat yang dibina oleh Rasulullah ketika itu menjadi umat yang terbaik. Karena ya di samping orang-orangnya itu memang imannya kuat, mereka juga ditunggoni langsung Kanjeng Nabi. Alangkah indahnya ketika itu. Yang ke-16. Yang ke-16, memberikan pinjaman kepada saudaranya sesama muslim. Ngutangi Pak. Tapi mboten sing niku lho, sing napa? Apa istilahnya? Sekolasan. Utang 1000 diterimano 9 balik 11. Ya, ngoten anu. Teknisi ngoten anu. Yen kok ada lali barang ya.
Bukannya seperti itu. Kalau seperti itu sing diutangi kata, wah saya berjasa berdasarkan hadis ini mboten ngoten. Ya dimaksud memberi utang yang utangi aja, Pak. Ini juga harus seimbang. Sing utangi kudu ikhlas, sing diutangi ndang duwe utang ndang di balekno ngoten lho. Dan hutangnya itu bukan untuk sesuatu yang sifatnya itu foya-foya. Memang utang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Memang kok utang digawe napa? Aku utang 1 juta ya. Tak gawe anu. Traktir arek-arek mangan-mangan. Wah, ngeten iki mboten pas. Yang dimaksud ini meringankan hutang saudaranya adalah tadi itu. Memang hutangnya betul-betul untuk kebutuhan pokok. Aku nyilih duit kok. Anakku yang baru sekolah. Engko insyaallah seminggu kas tak balik. Lalu ngeten iki kita harus, kalau kita ada kita harus memberi. Dan nek semua seminggu ya memang harus ada yang dijagakno, Pak. Aku nilai ya 1 juta. Aku tak sahur nek mali oleh arisan. Oh ya wis apa. Arisane sahur piro? Lho kurang melok sih. Nah, ngoten iki. Arisan turung melok ngenteni oleh arisan. Jadi sing utangi kudu napa gampang, sing diutangi kudu ndang balekno. Makanya kan Rasulullah itu menyatakan al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu termasuk perbuatan setan, kecuali dalam beberapa perkara. Jadi ada perkara yang kesusu tapi api. 1, at-taubah ba'da dzanbi. Bertaubat setelah melakukan perbuatan dosa. Itu harus segera. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Tobat niku segera, Pak. Pun ngantos tobat niku ditunda-tunda. Aku tak engko lho awal Januari tak tobat sinten menanan. Mari ngono Desember akhir berangkat. Itu tergesa-gesa tapi baik. Yang kedua, menikahkan anak perempuan. Jadi kalau jenengan punya anak perawan, nggih wonten sing nakokno, kira-kira wis didelok agamane apik, nggih empuk. Boten usah bayarmu pira? Teng rabi anakku. Mahare ku ya apa, mantenane ya apa wae ngeten iki. Ruwet. Jadi anak perempuan itu kalau kiranya sudah masuk usia dewasa, ada yang mengharapkan ini. Ada yang menanyakan. Nggih mboten iso didelok wetone, waduh gak cocok le. Awakmu wage anakku paing geyeng kok le. Ngareake perawan tuwek ngeten iki. Awakmu sampe mahar anakku apa? Wis ngeten-ngeten iki. Wis kirane agamanya baik, niatannya bagus ya sudah. Segera itu jangan ditunda-tunda. Apalagi zaman sekarang, Pak. Arek wedok sakniki lek mboten dituruti karepe iso-iso nggih akad nikah dhewe iso-iso. Tambah izin jenengan. Makanya Rasulullah itu luar biasa sekali. Tuntunannya itu betul-betul sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, napa tergesa-gesa tapi api? Nyuguhi dayo. Dang-dang Pak, tentamu niku dang-dang. Oke, sawonten-wontene. Yang kepinten? Boten niku. Yang keempat, tergesa-gesa tapi baik niku menguburkan jenazah. Jadi jenazah itu kalau sudah dirawat secara syariat, sudah disucikan, dikafankan, ya segera dikubur. Boten usah ditunda-tunda. Sesuk ngenteni anake sing di Jakarta. Kenapa? Karena kalau jenazah ini orang baik-baik, dia selak tidak sabar. Kalau sudah terbayang-bayang nikmat kubur. Kalau jenazah ini orang jelek, malaikat nggak sabar. Nang kore ini kok pentungannya gak nang kubur.
Betul itu Pak, saya enggak ngarang itu Pak, itu hadisnya begitu. Jadi kalau saya kemarin baru baca itu, tapi teks hadisnya saya enggak hafal. Bagus sekali mau saya hafalkan. Jadi jenazah itu kalau orang baik-baik, dia itu juga sebenarnya berteriak-teriak, kodimu, cepetan. Enggak sabar. Lah sing jenazah niku wong elek, sing gak sabar malaikat, cepetan. Nanti pendungane. Makanya dalam Islam itu menguburkan jenazah itu sunnah untuk dipercepat. Karena prosesnya itu cepat, apalagi sekarang ini zaman-zaman Covid ini sudah semua dari kuburan, teman-teman. Yang kelima ya ini tadi, membayar hutang kalau sudah punya. Jangan sampai kita itu hutang itu boleh Pak, tidak apa-apa, dalam Islam itu tidak dilarang. Tapi gini loh, dasarnya adalah ta'awun, bukan unsur-unsur riba, seperti yang terjadi di masyarakat itu, yang tadi saya katakan sewelasan itu, hutang 1000 terima no 9 balik 11, bukan itu. Dan kalau sudah punya segera dibayar. Jangan sampai ketan kolek gempo legi. Utangnya nyelek nyauri ngelembo. Oh iya sik yo. Aku tak semoyo anu ya ulan ngarep sik. Sajane wis ono jane tapi tak gawe liyane wae ngeten iki. Dasarnya ini, ma min muslimin yukridu musliman marrataini illa kana kasadaqatiha marratan. Orang yang menghutangi saudaranya itu sama dengan bersedekah untuk dirinya sendiri. Jadi nilai, walaupun nanti itu balik gitu loh. Makanya kalau kita memang berlebih dan orang yang kita hutang itu memang betul-betul orang yang teman, itu sangat disukai sekali, itu kita mengikhlaskan hutang. Ada sebuah kisah, seorang bapak memberi nasihat pada 2 orang anaknya. Nasihatnya begini, le pesane bapak siji, ojo sampai nagih hutang. Nomor 2, ojo sampai awakmu kedisian srengenge, kesorotan srengenge. Sudah 2 anak ini sama-sama ngugemi nasihat bapaknya, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi nasihatnya sami, tapi dalam menangkap nasihat itu 2 anak ini tidak sama. Satu ketika ibunya ini datang kepada anaknya yang nomor 1. Anak nomor 1 disambangi kali ibu, ya boleh ngabari le, wis ngeten iki Bu. Dilihat ibunya uripnya biasa-biasa saja, montore gak duwe. Oh montore ono tapi biasa. Terus sambat iki wae. Anu Bu. Lah iki aku yo duit gak patek nyekel iki. Masalahe diutang rono-rono, pesene bapak gak oleh nagih. Terus aku yo duwe utang malah tuku motor soalnya jare bapak kan ora oleh gelek-gelek kena srengenge. Pun gini sing nomor 1. Sing nomor kali diparani ibuke beda lagi. Dadi tak sing siji mang koyo napa nggih, uripe niku beban. Kan ketok apa wajah wong enjoy kali wajah wong nang beban kan ketinggalan nggih. Carane melek ngeten sak padha. Nggih, dari vis wajah itu tidak sama. Madesu, masa depan suram itu wajah-wajah madesu. Masa depan suram itu kelihatan Pak. Wis durung apa mesti sambat. Sek didaya wis sambat curiga pas utang. Padahal didaya niku hadise Rasulullah lho nggih. Daya teko nggo rezeki mulai ngurangi dosa. Niku lho.
Maka lek cedhae kudu sing seneng. Tapi niki mboten berlaku bagi suka lho nggih. Suka dayae nggih akeh. Bendino. Iku teko nggawa dosa mulai ya. Nggawa dosane kelet. Tapi kalau daya yang silaturahmi tadi itu, ya itu tadi. Datang tamu membawa pahala kebaikan, pulang akan mengurangi dosa. Nah, sudah kembali pada cerita dua anak tadi itu. Sing anak nomor loro niki hidupnya itu enjoy. Ya rumahnya masih mboten mewah tapi api. Mboten mewah tapi api. Mboten malih omah mboten api tapi mewah. Bingung jenengan. Ya boleh kabarmu nih, alhamdulillah Bu. Ndak anu. Kerjamu ya kok alhamdulillah lancar rezekiku akeh. Nah terus awakmu gak tau diutangi wong kali. Aku akeh sing utang nang aku. Tapi ruminan pesene bapak kan ngeten aku. Ojo sampe nagih utang. Akhirnya mboten kula tagih. Kula sedekahno. Lho kan mboten padha. Sing siji tetep diakono utang ngono. Dadi diarep-arep balik. Gak balik-balik akhirnya. Lah sing setunggal wis diakono sedekah. Akhirnya jalan-jalan rezeki yang lain itu datang. Montormu kok apik lho. Nggih Bu, jarene bapak boten lek nek srengenge kula. Niku kula tumbas montor sing apik sing ASEAN sedan. Nek sing masih mang hijet 1000. Nah, ini beda dalam menangkap nasihat. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah mana qasa sadaqatun min malin bal yasdad. 3 kali dawuh Kanjeng Nabi. Harta tidak akan berkurang karena disedekahkan, dihutangkan, diinfakkan untuk menolong saudara yang lain. Bal yasdad. Bahkan akan bertambah dan bertambah. Maka yang ke-17 ini termasuk pintu kebaikan adalah menolong saudara yang sedang terlilit hutang. Nomor 17 ya. Nggih, masih ada kaitan dengan nomor 16. Menolong saudara yang sedang dalam lilitan hutang. Apalagi ini hutang Bang Deden. Seakan Pak kadang-kadang. Ya karena mereka itu juga karena kebutuhan. Soale nggo buku kandel ngoten niku jakete kulit ireng biasa ngoten niku. Selempitno ngoten tok teluwaten ngan 2000 tapi mengganti. Makanya kalau optimis Becak Sumber Pucung ini bisa mengangkat yang seperti itu. Mau cuma berkawan pun sakit kayak ngoten sampai 50 juta. Insya Allah bisa. Nggih, kalau mboten gawe ngedum napa, mboten ngedum sembako, tapi ya kita cari saudara yang terlilit utang. Dibantu. Tapi nggih ambek dikandani, meneh-meneh lah utang aja rono lho. Oh, ngoten kok dicauri utang maneh. Wis. Kadang kan ada utang itu yang tidak hanya manak, Pak, tapi sampai boyot. Anake, putune, buyute. Gitu wow, utang 100.000 iso dadi 2.000, iso dadi 3.000 barang. Makanya pahalanya besar ketika kita mengangkat saudara kita yang terlilit hutang. Yang memang hutangnya dia itu untuk kebutuhan pokok. Kebutuhan itu kan ada 3. Ada kebutuhan daruri atau kebutuhan pokok, ada kebutuhan hajati atau kebutuhan sekunder, ada kebutuhan yang tersier, kebutuhan yang sampingan saja. Nah, yang nomor 1 ini yang perlu kita bantu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dasarnya hadis Nabi, man angdoro muksiron aw wada'a anhu at-talahu wa hu fi dillihi yauma la dilla illa dillu. Ini tiba luar biasa nih Pak. Siapa orang yang membantu kesulitan atau bahkan menghapuskan hutang dari saudaranya, maka janji Allah
Di dalam hadis Kanjeng Nabi ini nggih, ad-dallahu wahu, nanti Allah akan memberikan naungan kepada dia fi yauma la dilla illa dillu, pada hari yang ketika itu tidak ada lagi perlindungan. Subhanallah. Ini mudah-mudahan kita bisa lah, mudah-mudahan kita bisa. Di ngaji kayak begini nih nggih, sakit-sakitnya dilampahi walaupun bertahap. Kita sing ngomong ini belajar, kita ini belajar supaya bagaimana hidup ini diridhoi Allah. Ini kudu intinya, simpelnya begitu. Supaya kita ini tidak mendapatkan murka Allah. Dalam hadis yang lain masih terkait dengan meringankan beban saudara kita ini, Nabi bersabda, man yassara 'alal mu'sirin yassarahu Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada saudaranya dari kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Jadi jangan sampai kita itu mempersulit orang, itu nanti akan mempersulit kita sendiri. Sekarang kan tidak, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Kadang dipersulit memang cik metu duwe gitu, Pak. Apalagi birokrasi seperti itu. Mestinya bisa selesai 1 sampai ya maksimal 2 jam lah. Itu bisa sampai 2-3 minggu. Padahal siapa yang memudahkan urusan saudaranya, nanti di akhirat akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Misalnya ini kadang-kadang kita itu seneng kalau orang lain kesulitan. Jalan wis api-api, dikai polisi tidur dhuwur. Wis bakul bakso boleh. Alasannya supaya tidak banter-banter, bukan begitu caranya, Pak. Dengan masa lupa hadis Nabi, jangankan polisi tidur yang tinggi, ada batu di jalan saja, duri di jalan saja, kita disuruh menyingkirkan. Kalau saat ini dulu kayak undak-undakan, kadang-kadang undakannya nurut jajarnya itu dulu sudah itu orang-orang jualan tidak bisa lewat. Itu kan namanya menyulitkan saudaranya. Yang saya ngapunten lagi, aku ngomong berarti artinya nggak tahu ngaji. Lu ngapunten lho niku. Arep seperti itu. Masa sering menyaksikan ada orang goleng gara-gara polisi tidur, ada orang banyak meledos. Kadang-kadang polisi tidurnya itu teko karet ban niku, sing pakune nyerongot. Nggih ban nggih jebol nang ngene. Kile mboten dilewati menisan di portal mboten mawon. Jalan ini bukan untuk umum, lewat ana dhewe kok. Wonten kampung polisi tidur, kampungnya paling 100 meter, ono lek 15 polisi tidur. Ya Allah. Itu kalau sepeda so jeduk tenan ya, Pak, kalau sepeda. Padahal kalau kita itu memudahkan, nanti kita akan dimudahkan oleh Allah. Urusan apapun, Pak, urusan apa mawon. Kalau kita napa nggih istilah pitungan mbek wong niku ndak usah ribet-ribet, ndak usah yang rumit-rumit. Kita cari simpelnya saja. Karena ini akan memudahkan kita sendiri nanti di akhirat. Dan yang tidak kalah hebatnya akan dilindungi langsung oleh Allah di akhirat. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, kana rajulun yudayi'un nas. Ada seorang laki-laki yang dia itu memberi hutang kepada saudara-saudaranya. Tidak hanya satu orang, beberapa orang, karena memang dia ini terkenal lama. Fakana yaqulu li fatahu. Maka dia berkata kepada pembantunya, pada cara sakniki nggih orang kepercayaannya, idza ataita mu'siran fatajawaz anhu. Iku wong-wong ku lek kirane iso nyaur jarno wis aja ditagih. Ini luar biasa sekali. Menghutangi bukan untuk mengambil
keuntungan riba, tapi untuk meringankan beban saudara-saudaranya. Ya, kalau mereka tidak mampu bayar, dia berpesan pada hamba sahayanya. Kalau di sini ajudannya lah, ya selek kae iso nyar jarno. La'allahu ayyatajawaza anna. Ya. Karena saya berharap dengan itu mudah-mudahan nanti Allah itu akan memberikan maghfirahnya, ampunannya kepada saya. Nah, jadi Arab-Arabe niate semata-mata mencari ridhonya Allah. Dia mengikhlaskan hutangnya kepada saudara yang tidak mampu bayar, niatnya karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah? Falakiyahu fatazawaja anhu. Maka dia termasuk orang yang akan diampuni oleh Allah dari dosa-dosanya. Dalam hadis yang lain masih terkait dengan masalah hutang ini, man syarahu an yunjiyahu wa hu min kurabi yaumil qiyamati falyunaffas an mu'sirin au yada'u anhu. Man syarahu wa hu yunjiyahu wa, barang siapa yang ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala min kurabi yaumal qiyamah, dari kesusahan hari kiamat, dari kedahsyatan hari kiamat. Kemarin sudah kita bahas bagaimana dahsyatnya hari kiamat, bagaimana suasana padang mahsyar. Ya. Jikalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di saat yang seperti itu, maka fal yunaffis an mu'sirin au yata anhu, maka beri tangguhlah saudaranya yang punya utang kepadanya, atau ya kalau bisa dikatakan ya sodakohkanlah, ikhlaskanlah hutang pada saudaranya itu. Itu salah satu cara agar nanti kita di hari kiamat itu mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang ke-18, amalan-amalan yang merupakan pintu pahala adalah menutupi aib orang lain, terutama aib saudaranya sesama muslim. La yasturu abdan fid dunya illa satarahu wahu yaumal qiyamah. Seorang hamba yang menutupi aib hambanya, seorang hamba yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka satarahu wahu yaumal qiyamah, Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Jadi kalau ada aib saudara kita, kita juga punya aib, Pak. Tidak ada Pak orang itu yang tidak punya aib. Hanya saja kadang-kadang Allah masih menutupi aib kita, kan begitu Pak. Lek coro kesalahan, coro dosa, saben-saben tiang mesti nggak ada dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka saling menutupi aib saudara kita ini nanti akan menyebabkan aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Makanya sampai termasuk dosa besar itu adalah menuduh berzina. Itu kan padha karo ngumbar aib. Makanya orang yang menuduh berzina itu harus mendatangkan 4 orang saksi. Hadis berikutnya, man satara musliman satarahu wahu fid dunya wal akhirah, rawahu Muslim. Siapa yang menutupi aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat.
Yang ke-19, membela kehormatan seorang muslim. Rasulullah bersabda, "Man radda an irdi akhihi raddahu Allahu an wajhihin nara yaumal qiyamah." Siapa yang membela kehormatan saudaranya sesama muslim, niscaya Allah akan melindungi wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Jadi misalkan ada seorang perempuan mau senodai kehormatannya, itu kita belani. Atau si perempuan itu sendiri istilahnya memperjuangkan kehormatan dirinya, maka dia itu nanti akan mendapatkan perlindungan dari api neraka. Jadi termasuk satu di antara mati dalam keadaan syahid itu adalah mati dalam rangka membela kehormatan diri. Bukan malah menjual kehormatan diri. Beberapa waktu yang lalu kan terjadi itu di daerah Pundi, Mendalegi nih. Nanti selingkuh, akhirnya selingkuhane niku sing lanang niku kali bojone sing wedok niku dipedhot gulune. Nah, kalau orang Madura kan kehormatan betul-betul dijaga, Pak. Jangan sampai macem-macem. Itu viral itu di WhatsApp itu ada. Karena kehormatan diri dalam Islam itu luar biasa sekali. Menjaga kehormatan diri. Sehingga kalau kita membela kehormatan saudara kita, termasuk kalau orang mati dalam rangka membela atau menjaga hartanya, maka dia itu juga matinya juga syahid. Itu yang ke-19. Yang ke-20, mendamaikan saudaranya yang berselisih. Al-islahu dzatil bain. Jadi mendamaikan orang yang berselisih. Bahkan bohong yang merupakan dosa itu dalam rangka mendamaikan orang yang berselisih ini dibolehkan. Jadi di antara bohong yang diperbolehkan itu ada 3. Ya. Salasun laisa minal kadzab. Ada 3 bohong yang tidak termasuk bohong. Yang pertama, bohongnya suami untuk menyenangkan istrinya, atau sebaliknya bohongnya istri untuk menyenangkan suaminya. Misalnya ibu-ibu jenengan dioleh-olehi kali bapake mantun dugi lunga, dioleh-olehi klambi sak setel warnane mboten matching blas. Golekno kodhong warnane abang, klambine kuning, celok roke ijo. Kok setopan ngoten niku. Iki nek oleh-olehno Dik, batine sing wedok, waduh iki. Lek tak gawe iso dirobong arek cilik-cilik. Lha ngoten niku ibu-ibu harus berbohong. Ya padha apik, wah apik Mas, apik Mas. Iki mesti larang iki. Karena larang nek tuku maneh lah, meneman duwike. Pun ngantos ibu-ibu dioleh-oleh ngono. Oh, gak entus milih werna ngono. Ngomong-ngomong sak kalau saiki ono HP arek. Padahal maunya si bapaknya itu kan memberi kejutan ngoten lho. Itu kan berbohong, ibu-ibu harus berbohong. Aku seneng lah bisa mantu kono tak gawe bentino. Maksudnya cek nyaleden ngoten gawe terus bentino. Aku ngombe ambek mesin cuci Mas. Cek rezeki temenanan. Soalnya ndang bolak, ndang akhirnya dadi serba. Tapi kan tidak sakit hati. Lek jenengan jujur, wah malah menyakitkan. Kayak entos kate gawe kejutan barang. Walah padane arek enom ayaman niku. Wah ngeten iki. Jare bapakne arek meneng-meneng mending gak tak olehno klambi, tak olehno. Sebaliknya juga demikian, bapak-bapak niku juga kadang-kadang harus berbohong lah untuk menyenangkan hati istrinya. Ya apa masak niki enak. Enak pas iki bubune. Padahal hasil.
Ibu-ibu ini nggih aneh, kadang-kadang lek diarani asin jare uyahe mek titik. Wah, asin Mas, padahal mek titik lho uyahe. Lek gak asin jare gak akeh. Kok kurang asin lho, akeh lho Bang uyahe. Ini repot ta. Iki waliane. Makanya timbang terus didahar mawon nggih. Lek kirane mboten cocok nggih, didahar titik atau mawon metu marung atau mawon. Lho apa Mas kok didik gak penak iki weteng rodokan iki. Padahal jangane ora pas. Itu bohong untuk mendamaikan untuk menyenangkan pasangan. Yang kedua, bohong untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Nah, ini. Misalnya gak wawu A, B gak wawu. Kita ke A, B jare kangen sampean. Oh, B kurang ajar. Orang iki ketemu aku ngomong jare kepengin ketemu sampean. Oh, ngejak gelut ora, ngejak mangan bareng, ngejak ngopi bareng. Padahal B mboten ngomong napa? Napa. Lah niki boleh. B diparani, kangen sampean, ditemukan. Akhirnya keduanya berdamai. Mboten malah gitu. Saya gegeran B. Yo, ancene B ngono entekno ae, tak rewangi. Aku yo gregeten mbek iku. Sing diparani pisan jare gegeran BA. Iya, ya wis anu paranono saiki. Cundang beres gak ketok-ketok neh. Nah niki namanya tumbak cucukan. Nah, niku jenenge po golek, po madu, wong elek adu. Padahal yang diperintahkan diislahi datil bain. Yang ketiga, bohong untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Misalnya ada si A mencari si B dengan dendam yang sudah amarah. Di B, ruang, ketok emang. Padahal kita tahu. Karena usul ngomong, nanti, bu jari ini luar negeri. Ini diperbolehkan. Malah kalau jujur, tidak boleh. Lah itu udah ledek, udah guys. Ayo tak video. Ini kalau indahnya Islam itu begitu. Tadi ini kesusu tidak boleh, tapi ada kesusu yang boleh. Bohong tidak boleh, tapi ada yang boleh. Jadi mboten dikeprau yang ngoten, ada ilmunya. Nah ini makanya harus ngaji, Pak, harus ngaji. Jadi kalau tadi misalnya ya tadi ya misalnya nggak ngaji gitu. Ketika si istri dianu seperti itu. Loh sampean dioleh nang ngene kok gak matur suwun sih, kok gak apa? Loh caranya kudu jujur kok, saya sampaikan kebaikan walaupun pahit. Wah, ini ngajine kurang jangkep nih. Lah jane elek tak wara elek, Mas. Ngene kok sampean tuku lho. Aku oleh murah iki, Dik. Iki mang sak setel iki kabeh 100.000. Jare sing, "Lho, gak entos maneh ya. Pasar Pucung ngono mek 75 iku." Salah wis elek regane larang. Iki jujur ngaji kudu jujur kok. Itu salah. Ajur. Maka perlunya ngaji kan begitu, Pak. Jadi kita itu bisa istilahnya itu bisa menyesuaikan dengan tuntunan Rasulullah. Rasulullah itu luar biasa sekali. Bukan sekedar memang beliau itu ya di dalam rumah tangga, bahkan beliau itu dengan para sahabat kan pernah itu dikasih apa? Buah kali sahabat, pecut. Itu Rasulullah itu biasanya kalau napa niku asal makanan itu dibagi kali sahabat. Lah pada saat itu mboten, Rasulullah itu didharapi ambek. Karena yang memberi ada di depan itu. Nah, setelah napa? Setelah berlalu Rasulullah ditanya, "Kanjeng Nabi kok mboten kok biasa ya? Biasa jenengan niku mboten dom-dom niku kok didharapi ambek." Meneng wae teman kecut. Golek apa mangan mesti rame. Lho ambek koyo mboten. Sepatutnya apa nyenengno yang memberi kan ngoten. Cara Jawane napa ngestokno. Ngestokno. Nah, ini juga ada informasi bahwa kita sedang melaksanakan kegiatan bedah rumah. Nah, ini juga luar biasa sekali. Luar biasa Sumber Pucung ini. Panjen aja belum bisa seperti ini, bedah rumah barang. Wonten bedah rumah, Mas Yusuf.
Bedah rumah nggih. Engko dibedah tok tak diwan maneh. Nggih lek iso bedah gak iso nembelan ngoten namanya. Nempel rumah. Ini ya ini kok filantropi. Kalau di Kepanjasana masih dulu Jumatan juga ada apa? Jumat berkah, ada makanannya. Sekarang masih apa? Masih belum berjalan lagi. Di Masjid Nur Hidayah juga ada kotak-kotak makanan. Silakan menaruh, silakan mengambil. Berarti sing badhe deleh nggih monggo, sing badhe njogok nggih monggo. Berhubung kan sing deleh, nggih kan sing njogok ngoten akhire. Akhirnya kotake silakan dilihat saja. Nek berjalan pirang dina kan silakan ditaruh, silakan diangkat apa ini sing deleh nggih sing deleh, sing njogok nggih monggo njogok. Tibake kan sing deleh lha dijogok napa? Wis tunggu dino mawon. Fastabiqul khairat lah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Pun nggih. Cukup pas 19.20 nanti insya Allah pertemuan yang akan datang. Monggo kalau mungkin ada yang ingin didiskusikan Pak, monggo Pak. Atau mungkin ada masukan. Kalau tidak ada ya alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Okay? Ngaji kita yang Ahad malam, yang Jumat pagi ini bisa menjadi sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita ilmunya manfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah. Dan akhirnya yang paling penting nanti ketika kita meninggalkan dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Itu hari yang paling indah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Subhanahu wa taala dari fitnah zaman ini. Anak-anak kita diselamatkan oleh Allah taala dari fitnah zaman. Kita semua dilindungi dari wabah penyakit ini dan kita tetap istiqomah untuk berjamaah di bawah wadah persyarikatan Muhammadiyah. Kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa atimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna ya Allah min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma sallimna min fitnati hadhis zaman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada yang salah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.